Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum ya. Hari ini kami akan membahas tema tentang penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oke ya, lihat aja penjelasannya sebagai berikut ya. Prinsip dasar penahanan anak, yaitu yang pertama harus dilakukan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan atau usia anak itu sendiri. Ya, jadi di sini ketika anak ini memerlukan pendidikan, tentu harus juga diperhatikan ya pendidikannya bagaimana. Yang kedua, bahwa dalam penahanan ini bebas namanya penyiksaan, perlakuan yang kejam, yang tidak manusiawi, yang merendahkan martabat anak itu sendiri. Ya, jadi tidak ada penyiksaan ya di sini ya. Selanjutnya yang ketiga, bahwa penahanan ini diajukan adalah sebagai upaya terakhir ya. Dan dalam penahanan ini ada waktunya sangat paling singkat atau sangat singkat ya, dia berbeda dengan orang dewasa. Harapannya sebenarnya karena upaya terakhir, jadi ini adalah alternatif terakhir demi keselamatan anak ya, begitu. Syarat untuk bisa dilakukan penahanan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Yang pertama, bahwa anak tersebut berusia 14 tahun atau lebih. Ya, di sini jadi usianya harus 14 tahun. Nah, kalau untuk anak sedangkan yang diproses pidana adalah 12 tahun ke atas. Jadi 12 sampai 14 ini tidak bisa dilakukan penahanan. Yang dilakukan penahanan adalah yang usianya 14 tahun ke atas. Yang kedua, bahwa diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih ya di sini. Selanjutnya mengikuti ketentuan dalam pasal 211 KUHP. Di sana ada bukti permulaan yang cukup bahwa itu telah terjadi suatu tindak pidana dan adanya kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Ya, ini juga sama seperti pasal 32 ya dengan di sini. Untuk penahanan anak itu ditempatkan di dalam LPAS ya, yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara ya di sini. Jadi berbeda dengan rutan ya. Dan ini tidak boleh disampur dengan tahanan dewasa atau tempat perempuan juga tidak boleh, harus tersendiri. Apabila LPAS itu tidak atau belum ada, maka penahanan bisa ditempatkan di LPKS ya setempat atau panti sosial ya kan, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial ya, di sini, atau bisa berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan ditentukan di instansi-instansi sosial. Untuk penangguhan penahanan itu sendiri, yaitu bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimungkinkan asal ada jaminan orang tua atau wali atau lembaga ya. Di sini ketika orang tua melakukan jaminan, menjamin bahwa anak itu tidak melarikan diri, tidak melakukan perbuatannya ya kan begitu. Ya, tidak melakukan barang bukti, ini penahanan tidak bisa dilakukan. Ya, jadi ketika ada jaminan dari orang tua, penahanan tidak bisa dilakukan.
Untuk tenggat waktu penahanan, yaitu saya sampaikan pada prinsip dasar di atas tadi bahwa penahanan ini dilakukan dalam jangka waktu yang singkat ya. Untuk proses penyidik yaitu selama 7 hari. Dan diperpanjang kepada penuntut umum itu selama 8 hari. Selanjutnya penuntut umum melakukan penahanan selama 5 hari, perpanjangan kepada ketua pengadilan selama 5 hari. Untuk proses persidangan yaitu hakim dikasih ke waktu selama 10 hari, diperpanjang pada ketua pengadilan selama 15 hari. Untuk proses apabila ada upaya hukum banding, hakim tingkat banding dikasih kesempatan waktu penahanan 10 hari dan diperpanjang selama 15 hari. Dan apabila itu kasasi, maka Hakim Agung itu diberi kesempatan selama 15 hari dan perpanjang ketua Mahkamah Agung selama 20 hari. Ya, apabila dalam jangka waktu proses tadi ketika proses penyidikan ya totalnya 15 hari, penuntutan 10 hari dan persidangan untuk tingkat pertama 25 hari dan hakim tinggi tadi 25 hari dan Mahkamah Agung tingkat kasasi 35 hari, apabila waktu yang ditentukan tersebut tidak cukup atau belum menjatuhkan putusan, maka anak harus keluar dari tahanan, yaitu keluar demi hukum. Jadi tidak bisa diperpanjang lagi. Bagaimana tentang penahanan rumah dan kota? Ya, di sini tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun karena sifatnya lebih ringan terkait dengan perampasan kemerdekaan dan lebih berpihak pada perlindungan kepentingan anak, maka jenis penahanan ini juga dapat digunakan terhadap perkara anak ya. Nah, batas waktunya juga penahanan ini dengan sendirinya disesuaikan dengan tenggang waktu penahanan dan akan berakhir pada saat kepentingan pemeriksaan persidangan selesai. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat. Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di dalam kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.